Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Dwi Mawarni dengan NIM V1323033 dari kelas C dengan program studi manajemen pemasaran. Jadi di sini saya akan membuat video tentang SEM PLS dengan menggunakan apa Smart PLS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester market research. Oke, untuk yang pertama, di sini kita klik yang new project. Terus kita di sini kasih nama projectnya. Di sini aku kasih nama UAS Research Helen. Terus habis itu kita klik OK. Oke, kalau udah di sini kita klik yang double click to import data. Ini kita double click. Terus di sini kita masukin datanya yang ini. Terus kita klik open. Terus kita klik OK. Nah, di sini datanya udah muncul semuanya. Berarti kita udah berhasil untuk menginput datanya. Terus kita double klik yang ini, UAS Market Research Helen. Kita tunggu dulu sampai kebuka. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, kita klik yang bagian uh, latent variable. Terus di sini kita tambahin 9 lingkaran atau 9 latent variable. Jadi di sini ada agak kesini aja. Hmm, satu, terus dua, sini tiga, empat, lima, sini enam, terus di sini tujuh, terus di sini ini delapan, dan ini sembilan. Nah, udah. Terus kalau udah, kita rapihin dulu nih. Nah, tapi biar kita bisa ngerapihin, itu kita klik yang select dulu. Terus habis itu kita klik yang latent variabelnya. Terus kita pindahin. Ini juga kita pindahin ke sini. Nah, kalau udah, itu kita klik ini yang latent variable 2. Terus kita klik control, terus kita klik ke bawahnya, ke ini, sini, ini. Terus kalau udah, kita klik kanan, terus kita pilih yang
line selected element left. Nah, terus kalau udah itu kita rapihin yang ini, yang latent variable 1, 8 sama 9. Ini kita klik kontrol lagi, terus kita klik kanan, terus kita pilih yang align indicator top. Belum sih, belum. Oh, salah, maaf. Kita klik yang ini. Nah, udah. Nah, kalau udah, itu kita ganti namanya dulu. Ini kita klik kanan, terus kita rename ke ini yang pertama ada PR quality, ini ada. Oke, karena saya lupa namanya, jadi tunggu sebentar. Oke, halo teman-teman, saya kembali lagi. Oke, jadi untuk yang pertama di sini namanya itu ada VR quality, terus kita klik OK. Nah, udah keganti. Terus yang kedua, ini kita rename lagi. Ini ada save immersion. Terus kita klik OK. Terus di sini yang ketiga, aduh, ini kita rename lagi. Ini namanya perceive usefulness. Terus kita klik OK. Terus yang keempat, di sini namanya perceive cost. Oke. Terus ini yang kelima, kita rename lagi. 5. Ini ada perceive risk. Terus di sini yang keenam itu ada perceive complexity. Terus yang ke eh, 7, yang latent variable 7, ini kita ganti jadi perceive value. Sini kita klik OK. Terus di sini yang ke-8 kita rename lagi. Itu
Oke, sebelumnya maaf. Jadi ini terjadi kesalahan ya teman-teman. Untuk yang kedua ini namanya bukan perceive immersion, tapi namanya perceive enjoyment. Terus yang ketiga itu baru yang perceive immersion. Immersion. Ini agak nyelip dikit aja. Nyelip satu. Ya, maaf ya. Ini ada usefulness. Ada perceive cost. Terus ini ada perceive risk. Terus yang ketujuh ini kita rename. Ini namanya perceive complexity. Terus, nah, yang kedelapan ini baru namanya perceive value. Nah, terus yang ke 9 ini namanya behavioral intention. Terus habis itu kita klik OK. Nah, terus habis itu kalau udah semuanya, yang bagian indikator yang ada di sini, itu kita tarik ke sini, ke bagian bulat-bulat inilah. Nah, terus buat yang apa namanya VR quality itu dari Ceki 01, terus kita klik shift sampai ke yang V4, FI4 dia itu. Nah, kok kamu berpindah di sini. Nah, terus karena ini bergeser, kita klik kanan, terus kita pilih yang align indicator left. Nah, jadi terus yang bagian PE1 sampai PE5 ini kita pindahin juga ke yang bagian perceive enjoyment. Nah, ke sini. Terus habis itu yang PIM atau perceive immersion ini kita juga pindah. Jadi kita pindah ke sini. Geserin dulu. Geser lagi. Nah, dah. Terus habis itu yang bagian perceive usefulness ini masih, oh ini PU1 sampai PU4 ini kita tarik, kita pindah ke sini sampai ke bawah, sampai apa sini, sini ada PC1 sampai PC03, ini kita pindah juga ke sini. Terus yang PR ini juga kita pindah ke sini.
Terus yang Picom 1 sampai 3 ini kita pindah juga. Kita pindah ke sini ya teman-teman. Nah, dah. Terus habis itu yang bagian per save value 1 sampai 3 ini kita tarik. Terus kita pindah ke sini. Terus yang behavioral immersion intention ya, behavioral intention atau BI 1 sampai BI 3. Ini kita pindah ke sini. Nah, tapi ini kita ganti dulu ya teman-teman. Kita pindah jadi yang align indicator. Right? Nah, terus kalau udah kayak gini, kecilan, sorry. Nah, udah. Nah, kalau udah, itu kita hubungin dari indikator yang satu ke yang lainnya lah pokoknya. Di sini kita klik yang connect. Terus ini kita tarik dari VR quality ke safe enjoyment, terus ke immersion, terus habis itu ke yang usefulness. Nah, udah. Terus kita klik yang ke cost. Terus kita klik yang garis. Terus kita klik juga ke yang si apa namanya? Complexity ini tadi. Nah, terus habis itu kalau udah ini kita hubungin juga ke sini. Nah, ini pokoknya dihubungin ke semuanya ya. Nih. Terus ini ini ke sini. Ini ke sini. Belum sih. Oh, udah. Terus ini kita tarik ke sini. Nah, terus habis itu kalau misalnya si yang apa namanya pattern variabelnya ini yang bulat-bulatnya ini udah berubah jadi warna biru, nah itu artinya udah tersambungkan. Terus habis itu kalau udah, ini kita klik yang calculate, terus kita pilih yang PLS algorithm. Nah, habis itu kita tunggu. Nah, terus kalau udah keluar ini kayak gini ya. Ini kita klik yang eh, start calculation. Kita tunggu dulu sampai semua datanya komplit. Nah, ini datanya udah keluar. Terus nah, terus habis itu kita klik yang di bagian outer loading ini. Nah, di sini kan masih ada yang merah-merah nih. Nah, yang merah-merah ini tadi selain yang bagian VR quality itu kita hapus. Nah, ini kita catat dulu. Ini yang pertama ada PC01, terus ada PE01 sama PIM02.
Nah, ini kan sisanya semuanya udah pada hijau semua ya. Nah, terus habis itu kita balik lagi ke yang bagian UAS Market Research Helen. Nah, nah, kita balik ke sini. Ini kita gedein dulu. Kita klik yang select dulu. Sorry, agak kegedean tapi udah. Nah, tadi kan ada PC1, terus ada PE1 sama PIM 02. Nah, ini PE01-nya kita klik, terus kita klik kanan, habis itu kita klik yang delete. Terus habis itu kan tadi ada PIM 02, ini kita hapus juga, ini kita delete. Terus habis itu kan tadi ada si PC01, ini kita delete juga. Nah, kalau udah kehapus semuanya, habis itu kita klik yang calculate lagi. Habis itu PLS algorithm. Nah, kalau udah muncul kayak gini, tuh kita klik yang start calculation. Nah, terus habis itu ini kita ke outer loading. Kan di outer loading ini udah gak ada yang merah ya, kecuali yang VR quality. Terus kalau udah kita balik ke yang UAS Market Research Helen lagi. Nah, ini kita balik ke sini lagi, ya teman-teman. Ini kan di bagian sini udah nggak ada yang merah lagi, kecuali yang VR quality. Terus di sini kita klik yang UAS Market Research Helen lagi. Nah, terus habis itu, kalau udah, nah ini kita tunggu dulu. Nah, terus habis itu, setelah kita balik lagi ke sini, kan ini indikatornya belum menghadap ke yang VR quality ini ya teman-teman. Terus makanya yang di bagian VR quality ini tadi klik, kita klik kanan, terus habis itu kita klik yang switch. Nah, terus habis itu kalau kita udah klik yang bagian switch ini, habis itu kita klik yang calculate lagi. Terus habis itu eh, kita pilih yang bootstrapping. Nah, yang di bagian bootstrapping ini kita klik. Nah, kan udah keluar nih. Nah, yang bagian atas-atas ini nggak usah kita rubah lagi. Nah, yang di bagian apa test type ini kan ada one tail sama two tail. Nah, ini kita coba dulu yang di bagian two tailnya dulu.
Terus habis itu kalau udah, kita klik yang start calculation. Terus habis itu kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu sampai hasil datanya keluar. Nah, ini kan udah keluar nih hasil datanya. Nah, ini kan udah keluar ya, teman-teman. Nah, tapi kita lihat ke yang overweight, weight. Nah, ini kita yang ke arah sini. Kita klik yang ini ya, overweight. Nah, terus di sini kan masih masih ada yang masih ada yang merah ya. Tuh ada mana sih? Ini kita ke overweight. Nah, terus ini kan ada yang merah. Ini ada yang pertama tuh ada ceki 2. Terus habis itu ada eski, ada si eski berapa sih ini? Eski 1. Terus habis itu ada eski 3. Terus ada yang VI 3 sama VI yang 4. Nah, terus habis itu kita catat dulu nih indikator yang masih warna merah. Nah, habis itu kita balik lagi ke yang UAS Market Research Helen. Terus habis itu kita hapus yang si merah-merahnya ini tadi. Kan yang pertama ada si Ceki 02. Ini kita delete. Terus tuh ada SQ 1. Ini kita delete juga ya, teman-teman. Terus habis itu ada SQ 3. Ini kita delete juga. Terus ada VI 3 sama VI 4. Nah, terus kalau udah kita hapus semuanya, di sini kita klik yang calculate lagi. Habis itu kita pilih yang ini nih, bootstrapping. Ini kita klik ya, teman-teman. Kita tunggu ini keluar. Nah, kalau yang tadi kita masih pakai yang two tail, nah yang sekarang itu kita pakai yang one tail. Terus kita klik start calculation. Terus habis itu kita tungguin.
Nah, habis itu ini kita tunggu dulu hasilnya keluar. Nah, terus habis itu kalau misalnya si hasilnya ini tadi udah keluar, teman-teman, kita akan menganalisis dari si final resultnya. Itu yang pertama ada path coefficient, terus habis itu ada total indirect effect, terus habis itu ada specific indirect effect, terus habis itu ada total effect. Jadi kita akan menganalisa si empat final result ini tadi. Untuk yang pertama itu ada path coefficient. Nah, jadi uh, di path coefficient ini tadi untuk kriteria signifikannya itu di bagian T statistik ini itu tuh harus lebih dari sama dengan 1645. Dan untuk p-value-nya itu kurang dari 0,05. Jadi untuk yang pertama di faktor perceived enjoyment, immersion, dan juga usefulness itu berpengaruh positif signifikan terhadap perceived value. Terus yang kedua, perceived value secara signifikan mempengaruhi behavioral intention. Yang ketiga, VR quality itu berpengaruh secara signifikan terhadap semua variabel turunannya, terutama terhadap yang si perceived enjoyment, immersion, dan juga usefulness. Terus yang di bagian terus yang keempat itu ada perceived complexity, cost, dan risk itu tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Seperti itu. Terus habis itu yang di bagian total indirect effect, yang ini, nah yang ini ya teman-teman, itu untuk penjelasannya yang pertama, pada perceived enjoyment, immersion, dan usefulness itu berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral intention melalui perceived value. Terus habis itu, yang kedua, VR quality itu memiliki pengaruh tidak langsung yang kuat dan signifikan terhadap perceived value dan behavioral intention melalui jalur mediasi. Terus yang ketiga, perceived complexity, cost, dan risk itu tidak memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap behavioral si intention ini tadi. Nah, terus habis itu yang ketiga itu ada specific indirect effect. Ini kita panjangin dulu ya teman-teman biar kelihatan. Biar nggak kelihatan tapi ya udah. Nah ini. Terus yang di bagian specific indirect effect ini, untuk penjelasannya, yang pertama, jalur mediasi yang kuat dan signifikan itu melalui perceived enjoyment, immersion, dan juga usefulness. Terus yang kedua, VR quality itu secara tidak langsung mempengaruhi behavioral intention secara signifikan, terutama lewat jalur usefulness dan juga enjoyment. Terus yang ketiga, jalur yang melibatkan complexity, cost, dan juga risk itu belum menunjukkan efek mediasi yang signifikan. Kemudian yang terakhir di bagian total effect, nah ini. Nah, terus habis itu di bagian total effect ini tadi, penjelasannya, jadi eh, si total effect-nya ini kan kriterianya untuk yang T statistik ini tuh harus lebih dari sama dengan 1645.
dan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Jadi, penjelasannya yang pertama, variabel perceived enjoyment, immersion, dan juga usefulness, serta perceived value itu sangat penting karena berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signifikan terhadap behavioral intention. Terus yang kedua, VR quality adalah variabel kunci utama yang mempengaruhi hampir semua aspek persepsi pengguna secara signifikan. Terus yang ketiga, si perceived complexity, cost, dan risk ini tidak berpengaruh signifikan terhadap total. eh, jadi si perceived complexity, cost, dan jadi si perceived complexity, cost, sama risk ini itu tidak berpengaruh signifikan secara total terhadap perilaku ataupun behavioral intention, maupun si nilai ataupun perceived value ini tadi, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dieliminasi atau ditinjau ulang. Itu untuk penjelasan dari semua itu tadi. Sekian penjelasan saya mengenai UAS Market Research ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.